Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang observasi saya yang saya lakukan di perusahaan CV Etsa Trading Kuasan Jepara. Observasi. Manusia dilahirkan dengan rasa keingintahuan yang mendalam. Setiap peristiwa atau aktivitas kehidupan tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Cara mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan adalah observasi. Pengamatan manusia pada objek terkecil dalam hidup disebut dengan observasi. Anda wajib belajar pengamatan observasi sebelum mengkaji peristiwa dan aktivitas tertentu. Berdasarkan pengetahuan atau penemuan dari pengamatan yang Anda lakukan, informasi yang telah didapatkan bisa berguna untuk penelitian lanjutan. Informasi yang disebutkan merupakan sebuah kenyataan, objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika pengamatan hanya menunjukkan data secara subjektif saja, Anda tidak bisa mengambil kesimpulan langsung. Opini seseorang bisa saja Anda tidak bisa mengambil kesimpulan langsung. Opini seorang bisa saja berbeda dengan pendapat orang lain. Apabila Anda memiliki opini dengan dasar data yang kuat, sah-sah saja. Penerbitan sebuah jurnal atau data ilmiah harus berdasarkan data akurat di lapangan. Mari memahami pengertian observasi dan seluk-beluknya dalam kehidupan seharian. Kata observasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti melihat dan memperhatikan dalam dunia nyata. Observasi erat berkaitan dengan objek dan fenomena baik faktor penyebab dan dampak secara luas. Orang-orang yang melakukan observasi mendapat sebuah pengamatan. Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Metode pengamatan harus dilakukan secara sistematis guna mendapatkan informasi yang akurat. Kegiatan pengamatan yang dilakukan memiliki karakteristik tersendiri yaitu objektif, faktual, dan sistematik. Tak hanya dilakukan sendiri, observasi bisa melibatkan lebih banyak orang. Klasifikasi observasi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu observasi partisipasi, observasi sistematis, dan observasi eksperimental. Untuk kategori observasi eksperimental, pengamat sudah memiliki perencanaan matang jauh hari terkait penelitian sebuah objek pengamatan. Beberapa ahli memiliki pendapat masing-masing terkait pengamatan observasi. Anda bisa menjadikan beberapa pendapat ahli sebagai bahan pertimbangan berikut. Yang pertama, Margono tahun 2007. Observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh. Selanjutnya, perubahan bisa dilakukan berdasarkan penelitian tersebut. Suharsini Arkunto, pengamatan observasi menurut Suharsini adalah pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indera. Dengan observasi dilakukan secara sengaja dengan memakai alat pengamatan yang dilakukan. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuk awal produksi saja. Tujuan produksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi yang selanjutnya, meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam meliputi tanah, air, udara, atau bahan tambang. Yang kedua, sumber daya manusia. Tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun suatu barang. Yang ketiga, sumber daya modal. Modal merupakan uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Hasil observasi produksi yang saya lakukan di CV Etsa Trading kemarin hasilnya adalah yang pertama, dalam produksi CV Etsa Trading melakukan pengambilan bahan melalui beli kayu gelondongan dari hutan langsung, lalu diolah sendiri dengan karyawannya. Pengelolaan dipotong dengan menggunakan gergaji menjadi papan atau bentuk yang dibutuhkan. Yang kedua, pengeringan kayu. Setelah pemotongan bahan yang sesuai keinginan, CV Etsa Trading melakukan pengeringan kayu agar hasil produksi lebih baik. Kualitasnya beda dengan kualitas lokalan lainnya. Dengan ini produksi lebih baik dan cara pengerjaannya pun mudah dan hasilnya lebih baik dan awet. Yang ketiga, desain produksi. Desain produk adalah sebuah proses mulai dari membayangkan sebuah desain, menciptakan dan memperbaikinya yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunaan secara spesifik.
Kunci keberhasilan dari sebuah desain produk adalah mengerti secara menyeluruh terkait user karena mereka yang akan menggunakan produk tersebut. Dalam sebuah desain produk, kamu juga akan menggunakan kemampuan seperti empati dan observasi yang digunakan untuk memahami user seutuhnya, mulai dari kebiasaan, tingkah laku, kebutuhan, dan keinginan. Selain itu, desain produk juga harus bermanfaat untuk kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Yang keempat adalah pembahanan produk. Tahap pembahanan adalah tahapan yang dilakukan dalam melakukan persiapan dari berbagai macam bentuk bahan baku sehingga akan mampu untuk mempersiapkan pembuatan dari kerajinan yang dimana sangat beragam. Setelah sudah mendesain, yang dilakukan oleh threading merupakan melakukan pembahanan atau memotong bahan sesuai desain dengan ukuran dan bentuk sesuai pada gambar produk yang akan dibuat. Yang kelima adalah perakitan produk. Tahap perakitan merupakan sebuah bentuk berbagai macam bentuk komponen untuk melakukan pembentukan dari produksi produk. Yang terakhir adalah finishing produk. Tahap finishing adalah tahapan terakhir yang dimana memberikan tampilan dari segala nilai jual yang terdapat di dalam produk. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.